Hola guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gua Om Febs di channel podcast Febs 78. Nah, kali ini gua nggak kedatangan satu, tapi dua. Lima. Males kan sebenarnya. Sebelah kiri Om ada Mbak Satar. Bapak Unang. Ada Om Cam, Right Like Cam, dan di sebelah kanan gua ada AA. ada Gali. Apa kabar ya semuanya? Semoga pada sehat-sehat. Sebenarnya kita mau bikin podcast kali ini, kita itu mau bikin Stand up comedy. Siapa yang mau di roasting? Yang di roasting Mbak Satar. Kita ngerosting siapa? Mbak Satar aja ya. Aduh, apa kabar guys? Good. Sehat-sehat Pong Bos. Udah stres belum selama pandemik COVID-19? Lumayan stres. Udah Stres. gatel. Gatal ngapain? Saya sih dari dulu gatel sih. Orangnya gatelan. Gak bener kamu. Tetap. Kalau saya nggak usah ditanya. Pandemi nggak pandemi sama aja. Di rumah terus. Hati-hati. terus. Iya, WFH tuh harus Hati-hati nganggurnya. kesiangan. Ah, Tidur jam 12 malam aja. Kan nggak guna ya. Undangan kali ini tuh nggak guna. Nah, guys, sebenarnya gini. Gua ngundang kalian berdua itu mau ngebahas sesuatu yang sangat-sangat viral belakangan ini. Kejadiannya hari Minggu kemarin, tanggal 19 April, ada serombongan moge yang menolak untuk berhenti ketika distopin oleh petugas polisi, tepatnya di Jalan Patimura di daerah Jakarta Selatan. Ya. Kemudian videonya diposting oleh salah satu pengendara yang memang waktu itu berhenti, dan videonya itu jadi viral di medsos, terus sampai ke viral di seluruh Indonesia lah ya. nasional. Iya. Ada di, waktu itu gue lihat ada di CNN, ada di TV One. Metro TV, ada TV One juga. Dan ini mengundang reaksi yang bermacam-macam, baik hujatan dari netizen, dari masyarakat, dari pihak kepolisian sendiri pun, kemudian banyak, ya terutama juga dari anak-anak moge sendiri yang merasa bahwa mereka juga merasa dirugikan dengan kejadian itu karena ikut mencoreng nama baik anak-anak moge secara keseluruhan. Yes. Gitu. Ini sekarang lagi masih dicari terus pelakunya. Nah, kita di sini bertiga sebenarnya, gua sendiri sebagai pemakai moge, Om Cem juga, Agali juga. Nah, kita tuh di sini sebenarnya pengen ngebahas apa sih etikanya sebenarnya gitu di saat seperti ini ya, di saat lagi kita dalam situasi karantina, PSBB ya kan, nggak disarankan untuk keluar, tapi ternyata memang ada, dan itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji di jalan. Nah, Cem, gimana menurut lo? Bapak Cem. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Sumpah. Saya nggak ikut-ikutan. Ya Bapak nggak ada di dalam rombongan itu. Saya kalau lari aja ketangkep, Pak. Motornya mogok, Pak. Bapak bawa lari anak orang apa bini Bapak tuh orang? punya motor apa enggak sih sebenarnya? Ada. Motor ada. Banyak. Tapi yang nyala. Tapi nggak iya. Waduh, lari. Bisa mogok di depan. Nah, aduh, tadi bantuin dorong, disetut. Cuma, Jadi menurut Bapak gimana? menurut gua gini guys. Jadi menurut gua sebaiknya gua pernah nulis juga di di Instagram gua ya, di story gua. Gua bilang bahwa the bigger bikes you have, the bigger responsibility it comes with. Ya, jadi Kayak kata-kata Spider-Man. masa sih? Tapi kayaknya versi lu Spider-Man. Waduh, gua jadi ketahuan kalau gua siapa sebenarnya. Bapak. Bapak Spider-Man. Bapak Peter M. Sayarang. Itu Rudy. Jadi kalau menurut gua, kalau motor lu lebih gede kapasitasnya, itu datangnya itu dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, gue juga pernah muda, dan gue juga masih muda. Udah tua Bapak. Jadi buat gue gini,
sebaiknya kalian itu atau kita itu kan jadi contoh ya, jadi contoh orang ngeliat gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit pun orang itu sudah melihat gitu ya, orang melihat. Jadi sebaiknya kita yang pakai motor besar itu harus jadi contoh lah, jadi duta lalu lintas lah ya. Ada tempatnya di mana lu bisa ngebut. Motor-motor itu semua nggak ada yang nggak kenceng, pasti kenceng semua. Cuman harus lebih bijaksana gitu menggunakannya. Lu kalau mau kebut-kebutan ya kita arrange gitu ya, kita kesentul rame-rame, gas, sekalian ngasah skill kita gitu ya. Di sirkuit. Di sirkuit, di tempatnya. Tapi kalau di jalan raya, sebaiknya kita menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain, mentaati peraturan lalu lintas yang ada gitu ya. Apalagi ini bukan cuma sekedar melanggar peraturan lalu lintas, tapi juga menurut gua melecehkan aparat penegak hukum gitu ya, dan itu menurut gua agak salah ya, jangan begitu. Dan lebih salahnya lagi menurut gua adalah karena videonya viral. Jadi buat gua gini loh, lu kalau udah bikin aib terus sampai viral, gua aja sampai terima itu video bukan cuman dari grup, tapi dari teman-teman gua yang bukan anak motor, ngirim gua video itu ke gua. Dan jadi, dia tanya, ini ada lu nggak di situ? Secara umum masyarakat luas menilainya negatif. This is how massive it is gitu ya. Jadi masif beritanya gitu. Dari semua lini, dari semua segala macam itu keluar di saat kita lagi PSBB gitu ya. Nah, sekarang gua ke AA nih. Kan lu yang paling muda nih di antara Muda banget. antara kita aja lah ya. 19 tahun deh saya. Bapak berapa? Jangan ngaku-ngaku muda lu, tua. Apa? Udah yang aku tua. Iya, gue lebih tua udah pasti lah. Gue 22 kok. Menurut lo kenapa? Enggak tahu, gini, kalau anak muda mungkin punya pikiran yang berbeda ketika lo di stopin polisi dan lo pernah bikin video di YouTube lo kalau waktu lo diberhentiin polisi. Dan saya bikin vlog malah nyari razia, Pak. Serius, gue bikin itu. Kenapa menurut lo alasannya mereka nggak berhenti waktu itu? Pertama gini, menurut gua yang paling utama itu mereka takut. Gue nggak tahu ya, maksudnya yang kabur itu no paper atau enggak. Cuma biasanya orang akan takut kalau dia salah. Gitu. Apa bukan karena lo pakai knalpot yang berisik? Kan juga banyak razia banyak yang kayak gitu. Ya Ada kan? juga kayak yang waktu kejadian Raka waktu itu sama Bram, iya, kan sama Bram. di stopin karena knalpotnya berisik. Tapi mereka berhenti gitu. Mereka kan. berhenti waktu itu. Nah, cuma bukan karena itu. Kalau menurut gua sih ya, itu karena faktor yang lebih serius. Which is gue juga sering bikin vlog kan, Wong Bos. Di 2015-an pada waktu itu gue sempat pernah cerita temen gue yang motornya bodong dan dikandangin dalam tanda kutip. Dan gue sebut nominalnya tuh berapa gitu kan pada saat itu untuk padahal kan polisi kan nggak bakal ngilang lo selama masa PSBB. Betul. Mereka kan cuma stopin lo untuk kasih tahu kalau bisa jangan keluar konvoy, nggak usah ngebut-ngebut, apalagi itu daerah Patimura dekat sama rumah pejabat-pejabat polisi. Ya kan? Ini anggota dia. Anggota MPOC. Kok tahu? Kan ada pemberitahuan. Oh gitu, saya pikir anggota. Kan polisi udah kasih peringatannya dari kapan tahu. Saya juga anggota soalnya. Anggota masyarakat. Karang Taruna. Ya kan remaja masjid, Pak. Jadi, Wong Bos gini ya, teman-teman, gua tuh pada hari H kejadian itu gua riding nih, Wong Bos ya kan, keliling-keliling set. Gua lihat di Tugu Tani itu memang polisi memberhentikan tapi tidak menanyakan surat-surat. Ada beberapa Gojek yang gue lihat diberhentiin dan pemotor ojek online. Ojek online dan dicek tuh mereka nggak pakai masker dan kalau mereka nggak punya masker dan nggak bawa masker dikasih that's it, itu doang gitu. Berarti kalau persediaan habis tinggal nyari-nyari aja ya? Iya boleh. Gratis loh. Daripada di Tokped mahal loh sekarang. Iya, cuma masalahnya Pak Polisi nggak punya masker bengkoang, Pak. Punya masker yang Kamu sensi gitu. Ngomongin saya? Ya enggak, Pak. Bapak kan udah putih. Tapi kecil-kecil. Iya, jadi gitu Puang Bos dan gua pun pas riding sempat disuruh slow down sama polisi. Ya udah dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk kabur. Nggak ada alasan buat kabur dan buat gua gini ya. Gua sempat kemarin nonton adalah micro influencer juga live
Dia bilang katanya polisi kayaknya sampai mau dihormatin sampai sebegitunya banget katanya gitu. Cuma memang gini loh, lu saat menjalankan tugas, lu digituin. Bener tadi kata Paman Cem bilang, kayak merasa dilecehkan ya kalau kita ngobrol di internet kita. Setuju ya? Itu aparat negara kok, nggak boleh. Mereka ya ini masa PSBB gitu. Iya. Mereka cuma mau mana masker lo gitu kan. Iya. Itu aja gitu sebenarnya. Cuma mungkin karena yang tadi lu tanyain dan menurut gue kalau lu nggak salah, ya lu berhenti aja. Cuma karena kepanikan itu, ya mungkin ya guys, mungkin kalau misalkan teman-teman yang kabur itu, Padahal ditilang juga enggak. Iya, maksud gue nggak tahu. Padahal kalau ditilang juga nggak seberapa kan lu bayarnya. Nggak juga, seberapa, paling berapa sih? Iya lo mampu naik moge, mampu. Ya itu nggak seberapa. Nggak seberapa lah. Nggak seberapa sarapan lo lah. Iya, nggak seberapa. Itu udah jadi omongan makanan apa sih, obrolan anak-anak moge. Sama gue rasa begini loh, karena ada satu. Sebentar. Kasih saya nanya dulu. Bapak Kenapa jangan kamu begitu. ngomong dulu? Baso. Pak, ya lanjut Pak Karni. Bang Karni. Iya. Nah sekarang Bang Karni mau nanya ini. Unang. Jadi, kira-kira. Apa Din gitu dong? Din. Kira-kira menurut lo kenapa Cem? Mereka nggak mau berhenti Cem? Gue rasa banyak faktor nggak mau berhenti ya. Mungkin karena nggak bawa STNK. Ada beberapa yang nggak bawa STNK. Kelengkapan surat-surat. Ya, mungkin motornya juga isi. Gue sih percaya motornya isi lah. Cuman mungkin nggak bawa. Asumsi lo isi. Asumsi gue sih harusnya isi. Asumsi ya. Ya harusnya isi. Karena di Jakarta ini yang pakai moge-moge yang bukannya bodong, banyak katanya. Iya, gue rasa nggak banyak lah ya. Ada tapi nggak banyak. Ada sih pasti lah ya. Ya, tapi menurut gua lebih ke kecerobohan tidak membawa surat-surat, mungkin satu. Kedua, gua ngelihatnya kabur itu karena ada yang trigger. Jadi di saat lu diberhentiin, sebuah grup diberhentiin itu ada satu yang lolos, satu yang maju, yang lainnya ikut. Pengen ikutan. Yang lainnya ikut. Dia kabur. Udah sekalian aja deh, mumpung ada selak gitu kan. Dia gas aja gitu. Gua rasa mungkin di faktor-faktor itu gitu. Dia tanpa menyadari. Tapi nggak, kalau dilihatin videonya nih, kan yang tadinya sempat nomor 1, nomor 2, terus nomor 3, nomor 1, 2-nya kan sempat belok ke kiri. Di jalur lambat ya? Iya, masuk jalur lambat, termasuk yang ketiga yang pakai GoPro tuh, sempat masuk jalur lambat. Enggak, yang kabur justru yang di belakangnya. Iya. Oh iya, yang kabur itu justru yang belakangnya, padahal yang di depan ini belum kabur. Kalau gue lihat dari videonya begini, jadi yang rombongan belakang, justru rombongan tengahnya kayaknya yang kabur. Betul. Yang pertama itu adalah dibagi dua aja, yang di jalur cepat dan di jalur lambat. Di jalur cepat itu lebih dari belakang ya, lebih di belakang. Jadi di belakang. Yang di jalur lambat itu, gua rasa as simple as dia ngelihat ada celah, karena tadi yang lu bilang tuh Feb, bahwa polisi itu sebetulnya dalam posisi hari ini tuh, saat ini tuh tidak menilang gitu ya, hanya menghimbau supaya lu lebih pelan, jangan berisik, dan ngecek masker. Jadi dianya juga santai polisinya, nggak yang langsung dicabut kuncinya atau apa gitu kan, nggak, santai aja gitu kan. Tapi karena yang di belakang ini, grup di belakang ini kabur, yang ini nggak dijaga, yang ini ngerasa, gue ikut aja deh kalau gitu deh, orang depannya nggak ada yang jaga juga, gue gas aja gitu. It's as simple as that. Gue rasa sih sesimpel itu. Jadi dia yang lihat ada peluang, dia ngelihat yang lain kabur, ada kompornya yang kabur, ikutan. Ya udah ikutan aja, daripada ribet gitu loh. Gue rasa sih sesimpel itu. Nah, terus kenapa menurut lo mereka posting ya? Nah, itu menurut gue itulah kesalahan yang terbesarnya. Itu menurut gue fatalnya tuh di situ. Gini loh, lu tuh Bapak kayak film Mortal Kombat, Rise of Cobra, nggak sih? Yang jadi siapa? Hah? Siapa yang suka nonton Mortal Kombat? Iya. Bukan. Scorpion. Lu bukan ya? Nggak usah deh pakai gini. Iya nggak usah. Kayak penyakitan. Jadi Pak, jadi gimana tadi Pak Unang? Sudah mana tadi? Gara-gara Cobra. Sampai dengan grup. Kenapa diposting? Oke, kenapa diposting ya? Menurut gue begini ya, mungkin dia merasa bahwa posting seperti itu mungkin sesuatu yang cool. Which is gue agak nggak setuju ya, nggak setuju. Dalam artian begini. Agak nggak setuju apa nggak setuju? Sangat tidak setuju. Oh, sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju dan setuju itu 5 dengan 1, jauh. Iya, beda. Ya udah, Bapak sangat tidak setuju.
Sangat-sangat tidak setuju. Bapak 5,5 berarti. Jadi gini, kenapa gua nggak setuju? Karena begini loh. Apa motivasinya memposting itu? Mungkin mau pansos kali, A. Iya bisa jadi karena Biar followersnya banyak. ya, Loh, saya nggak tahu. itu lanjutin dulu lanjutin Saya nggak nanti tahu. kesini. Ya kalau saya ngelihatnya, Makanya gue kalau ngeliat gua ke sini, gue Iya, bukan iya. ngeliat sini. Ini kan followersnya banyak nih. Lu kan belum banyak. Jadi teman-teman tolong follow ya dia ya, biar banyak. Iya iklan deh. Kasian. Tolong Bang Gilkun. Nanti di Instagramnya Bikin dia 50.000. @rightlightchamp tolong di follow. kalau kamu followersnya, kalau kamu postingnya 0, jangan harap saya masukin ke dalam. Asik. Saya punya eksklusif. Nggak bisa sembarangan Akun masuk. bodoh nggak boleh masuk. Akun bodoh nggak boleh masuk. Nanti Sama kayak kamu, motor bodoh nggak boleh masuk. iya nggak boleh masuk pokoknya ya. Lanjut, Kalau lanjut. kalau punya history baru boleh masuk. Asik. Jadi apa tadi? Ya dia lupa lagi taplak. Susah nih bingung kayak gini orang tua ya. Susah. Iya, maksud gua motivasinya itu apa gitu? Iya. Motivasinya mau gagah-gagahan, mau keren-kerenan atau apa? Gua nggak setuju ya, karena lu masukinnya katanya dengar-dengar dia masukinnya ke grup. Iya. Ke grupnya dia gitu, ke grupnya Iya. dia. Ya di grup itu kan bisa puluhan orang ya. Iya. Ya, Mungkin juga ada yang Serame kenal, lah. ada yang kenal banget, ada yang kenal aja, ada yang nggak kenal gitu ya. Bahkan ada yang mau nyepuin. Bisa juga. Dan itu mungkin salah satu dari mereka ada yang, oh ini gue kirim deh ke grup yang lainnya Iya. deh. Dari grup Oh, ini, jadi- grup ini, jadi- grup ini. Jadi yang pertama kali memviralkan video ini bukan yang punya GoPro. Gua rasa sih yang punya GoPro. Karena siapa lagi yang bisa ngedownload terus yang punya filenya kalau nggak dia? Iya. Ya berarti dia dong yang Berarti memulai. dia harusnya Ya, dia. harusnya dia yang memulai gitu ya kalau menurut gua. Jadi menurut gua poin kesalahannya adalah itu sampai viral gitu. Lu melecehkan aparat negara dan seterusnya adalah lu mempublikasikannya gitu kan, bahwa memperlihatkan ke orang-orang nih Iya. how you do that gitu ya. Iya. Menurut gua itu agak sedikit fatal ya. Sedikit fatal, nggak ada tuh sedikit fatal. Fatal ya fatal, gitu ya. Itu fatal. Gua rasa sih begitu sih kalau menurut pendapat gua. Jangan ya begitu ya. Kalau Jangan yang misalkan, namanya aib. kalau misalkan yang punya berpikir bahwa dia mau mengedukasi orang dengan cara bilang kalau lu di stopin polisi, lu berhenti, lu jangan ikutin yang orang lain yang itu yang kabur-kabur, bisa nggak kayak gitu? Karena menurut gua kalau lu mau mengedukasi itu lu tidak bisa mengedukasi dengan potongan video seperti itu. Karena itu harus Singkat. butuh banyak caption, butuh banyak penjelasan. Iya. Ya Nggak cuma sekedar modal video bisa parental advisory itu ya. Nggak bisa lu cuman kasih video begitu terus orang suruh mengartikan sendiri. Itu artinya bisa ribuan arti itu. Ya nggak bisa. Jadi kalau lu mau begitu ya lu ada omongan seperti ini, lu kasih videonya nih, lu contohnya itu boleh. Tapi kalau lu pluk videonya seperti itu aja, ya orang bisa mengartikan yang berbeda. Iya. Ya sekali lagi gue bilang, lu melanggar itu sudah salah, lu lari dari itu sudah salah, dan yang lebih salah lagi, you make it viral. Yang Gitu. make it viral kan sebenarnya bukan dia, media sosial yang sebenarnya bikin viral duluan. Iya. Habis itu baru di. Iya, media sosial itu kan Tapi kan Apinya triggernya dari dari dia. dia. kayak api. Iya. Lu siramin bensin ya nyabar langsung. Iya, koreknya gitu. dia. Iya, koreknya dia. Jadi nggak bisa begitu. Jadi lu masukin ke grup, grupnya nyebarin ke satu grupnya nyebar lagi ke sini, lama-lama viral. Makanya kayak gue bilang, waktu lahir itu ada pemilihan itu kan, tingkat kebodohan kan. Iya. Ada yang milih A, B, berapa banyak gitu. Nah itu Lo waktu milih berapa? 3, 4. Milih apa sih? Kamu waktu lahir kan lu suruh milih, ya kan? Lu milih agamanya apa, ya Tingkat kan? kebodohan Nanti apa? istri lu siapa, anak lu ada berapa. Itu kan dipilih pada sebelum lu lahir. Lu udah ada pilihannya. bagi-bagi Termasuk otak. bodoh, iya. Bagi-bagi otaknya Nah kalau ada. Sakar itu pas Wah, dibagiin otak dia titip absen. Iya, makanya dia nggak kebagian. Nah, sama temennya dikasih yang dikit gitu. Itu untung lo si Satar lo. Dia kalau udah tua aja nggak bisa stroke. Iya, nggak ada otak soalnya. Nah, Ya udah, jadi menurut gua begitu ya. Fatalnya adalah lu make that video viral. Itu like it or not yang membuat viral itu dia. Gua setuju sih, gua setuju itu adalah satu keboblokan yang paling hakiki yang pernah dilakukan oleh anak motor ya. Ya. Gitu. Sama kayak zaman dulu tuh orang masuk tol terus videonya viral. Itu Iya. lucu. Itu sih gua lucu sih. Nah, itu juga. 2016-2017 Itu juga pernah ya. itu sempet apa namanya dihujat juga ya sama pas kita waktu itu lagi Itu ada. namanya apa sih? Bangga melakukan kesalahan. Iya bangga. Iya kan, bangga melakukan satu pelanggaran. Merasa ada tingkat kesenangan untuk melakukan kebodohan. Tapi anak-anak muda biasanya suka begitu ya. Ya, itu Iya, yang iya. itu anak muda, Cem, dan motornya bodong, R1 yang dulu itu.
Dan sampai dimaki-maki itu sama. Tapi gue rasa yang ini sih bukan anak muda. Jadi sih. ini enggak anak Enggak muda ya, ini. enggak bukan anak kecil. Harusnya ya, seingat setahu gue. Gitu. Ya harusnya lebih bijak lah ya, harus lebih belajar lebih bijak lah. Kita sama-sama belajar, kita juga belajar. Tapi ya sebaiknya belajar lebih baik. Nah sekarang gimana Efeknya. untuk efeknya ke anak-anak moge nih? Lu dan teman-teman lu anak moge gimana tuh? Ditandain kamu. Nah, gue seremnya gini sih, ditandain Puang Bos, bener. Maksudnya ya bukannya efek negatif dari Ya polisi kan yang masyarakat gimana. kan mengeneralisir ini sekarang ngeliat bahwa anak moge itu semua arogan. Oh iya, Anak pasti. moge- Kalau anak moge dulu- itu kalau dulu- udah dibilang moge arogan, Iya. tambah lagi sekarang. Dia tambah lagi apa ya maksudnya? Padahal kan mocil-mocil juga ngelakuin hal yang sama, Iya, cuma lebih kan beda, banyak. ya kan beda. Jadi arahnya jadi kemana-mana. Jadi sampai ada yang gue lihat komentarnya tuh ada yang ngomong, oh ternyata punya duit banyak itu tidak berarti harus pinter. Iya. Jadi begitu gitu begitu. loh. Di saat kita ini lagi susah nih, negara lagi susah, dunia lagi susah, jangan jadi bikin hal-hal yang menstigma kaya dan miskin itu gue agak takut sih, nggak enak begitu ya. Kita harus in this together. Kecemburuan sosialnya nanti timbul lagi nih kayak begini nih. Orang-orang yang salah sedikit naik moge bahkan ya mungkin bisa viral kayak begini. Let's say kayak cuma lu berhentinya di apa namanya? Dulu gue pernah posting foto juga. Satu itu gue berhenti di belakang garis ketika lampu merah sama Puang Bos dan Satar. Di foto satunya lagi tuh gue cuman lewat sedikit doang, gua sama Puang Bos tuh lewat sedikit doang. Itu yang netizennya Mas Dimas, wah gila parah banget. Karena kecemburuan sosial di Indonesia tuh itu yang tadi gue bilang sekali. bahwa lu pakai motor besar itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Diliatin orang, difotoin sama orang, apalagi kayak Feby yang selebgram, YouTuber itu jadi contoh. Iya. Gitu. Jadi kalian itu suka nggak suka, kalian udah pakai motor besar itu, kalian itu dilihat sama orang. Jadi tolong yang bijaksana lah kalau di jalan. Ya, yang baik-baik lah kalau di jalan. Nggak usah sombong-sombongan, nggak usah sok-sok sekarang mau begitu. mengklarifikasi ini gimana? Ya, gue rasa nggak semua. Bahwa anggaplah ini bahwa kayak misalkan di satu institusi ada korupsi, kan kita nggak bisa mendefinisikan bahwa satu institusi itu korupsi, padahal itu cuma dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Nah, sama dengan kasus ini, misalkan ini kan tidak dilakukan secara generalisir oleh orang-orang yang punya moge, cuma dilakukan oleh beberapa oknum yang mencoreng nama semua pengendara moge. Ini gimana cara mengimbanginya supaya kesan netralnya kembali muncul bahwa anak moge itu nggak begitu, gimana? Gua rasa agak sulit ya kalau mau langsung di counter atau diberikan klarifikasi bahwa nggak semua anak moge seperti itu. Bahwa sebetulnya gua rasa netizen juga pinter. Mereka tahu bahwa nggak semuanya seperti itu, bahwa itu hanya sebuah oknum. Tapi mungkin ada baiknya juga kalau komunitas-komunitas moge pada saat sulit seperti ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, Kegiatan sosial ya. yang bantu-bantu saudara-saudara kita yang lagi sulit, gitu ya, posisinya lagi sulit. Gua rasa hal-hal kayak gitu akan bisa membuat public opinion itu akan melihat gitu bahwa ternyata nggak cuma negatifnya aja. Nih anak-anak semuanya juga sangat peduli secara sosial, secara masyarakat. Seperti itulah ya, lebih ke hal-hal positif lah. Gua rasa kita bisa gandeng bapak-bapak dari kepolisian untuk bakti sosial mungkin di saat-saat susah seperti ini. Gua rasa hal-hal kayak gitu yang positif-positif lebih bagus. Atau mungkin dari klub mau donasi masker atau edukasi masker, bahwa sekarang masker itu sangat penting sekali. Gue pikir nanti masker ini sama kayak hari ini lu pakai celana dalam. Nih kedepannya nih nanti ini nih sama kayak gitu loh. Itu karena kita mau nggak mau kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, itu celana dalam. Iya, GT Man. Ini dua fungsi, Pak. Oh, bentar lagi udah. Kamu jadi selama ini pakai maskernya dari celana dalam. Itu mereknya apa? Pak, Rider, Pak. Rider. lanjut usia Pak. Saya kan rider. iya, Pakainya juga harus rider. Iya. Belinya di reseller ya, Pak. Belum di endorse. Saya belum ada yang endorse ya, masih gratisan nih semua. Jadi gitu. Jadi menurut gua seperti itulah. Ya kita cobalah berpikir positif. Kalau dilihatin negatif-negatifnya nggak ada habisnya. Karena biar gimana pun juga kita semua di sini juga pasti pernah ngelanggar. Iya. Pasti pernah ngelanggar.
Ya apa, nggak munafik lah. Iya, nggak munafik. Kita semua pasti ngelanggar. Tapi kalau lu ngelanggar, kalau lu sadar, kalau kita sadar ya kita berimprove di depannya nggak ngelanggar lagi. Kedua adalah, ya nggak usah kasih tahu ke orang kali kalau kita ngelanggar. Gitu loh. Nggak usah dipamerin. Iya, kalau melanggar itu namanya aib. Aib. Betul. Jadi kalau aib itu jangan dikenal-kenalin ke orang. Kayak aib saya nggak pernah SMA, saya sebar-sebarin, kalian seneng. Saya nggak punya aib tapi disebar-sebarin juga. Yang mana sih, Pak? Aibnya? Tuh banyak tuh. Soal apa sih, Pak? Hah? Soal apa sih? Nggak enak ngomongnya. Masih banyak Apa yang di Bapak bawah. nggak bisa kencang maksudnya? Kalau yang sebelah sana ada slogan lain, kalau di sini juga punya slogan lain. Baru semalam saya ciptakan. Apa? Senang. Kalau yang satu lagi kan senang kencang, yang ini senang. Padahal nggak bisa. Sebetulnya begini loh. Kalau lu lihat Instagram gua, ada satu artikel gue yang gua bikin itu tentang Ride Like Champ, tentang slogan atau hashtag gua yang kamu pikir kayak kenceng aja lu. Kayak kenceng aja kamu. Itu sebetulnya itu mulia sekali loh. Uset. Gua boleh ya ngomong di sini ya. Iya. Sekalian ya. Itu sebetulnya bukan nantang-nantang. Ya, kalau dibilang gua kenceng juga mungkin nggak juga gitu ya. Tapi maksudnya ada Ride Like Champ itu adalah berkendaralah seperti seorang champion. Kenapa seorang champion? Karena biasanya champion itu adalah seorang profesional yang very disciplined, very motivated, dan dia punya skill yang sangat tinggi di bidangnya. Tapi kalau di jalan raya, mereka itu semuanya tertib. Iya. Ya, semuanya tertib, naik mobil tertib, naik motor tertib. Malah bahkan mereka juga orang-orang biasa yang pergi ke timnya pakai, kalau di Jepang tuh ada yang pakai subway, ada yang begitu. Ya, mereka nyetir sendiri, nggak pakai supir, nggak pakai apa gitu. Dan mereka tuh adalah orang-orang yang sangat highly skilled, tapi mereka itu kalau di jalanan tertib gitu loh. Nah ini, lu itu, yang gue sindir itu adalah, lu baru punya motor kenceng, baru punya mobil kenceng, skill lu juga biasa-biasa aja, tapi kelakuan lu di jalan kacau. Gitu, seolah-olah lu udah kayak yang paling kenceng aja. Gitu loh. Makanya kalau Cem-Cem itu ngomong, pasti ngomongnya kayak kenceng aja kamu. Iya. Gitu loh. Begitu ditaruh di sirkuit, belepotan semua, bos. Mungkin kencang yang lain, mungkin mereka. Yang Bapak nggak enak saya ngomongnya. Ya gitu. Jadi sensor. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadilah duta lalu lintas, jadi contoh. Gitu loh, Ya, belajar jadi bagaimanapun contoh. kan motor-motor gede Nah, itu. sama satu lagi. Banyak nih gua. Ini Oh, saya nambah. yang ngomong, apa Bapak yang mau ngomong? Saya. Channel saya. Iya, Duduk. Dia yang banyak mau. Jadi gini. Tadi kan kita ngomongin secara yang lebih khusus gitu ya. Kalau menurut gua, ini efeknya nggak cuma ke anak-anak pengguna moge, tapi juga ke komunitas San Mori. Efek dominonya besar, Pak. Ke komunitas San Mori. Gua mau ngomong di sini adalah San Mori itu sekarang udah jadi sangat padat sekali di minggu pagi. Yes, sir. Dari semua motor, dari motor kecil ke motor besar, ke Harley Davidson, sampai semua komunitas kumpul kalau pagi, minggu pagi. Masalahnya, knalpotnya nggak ada yang sekolah. Kayak Gali dong. Hah? Kayak Gali dong. Iya. Nggak sekolah. Gali, Billy, Iya. itu. Kan nggak Pak, sekolah. tapi saya kuliah, Pak. Hah? Saya Kan kuliah. kita ngomongin sekolah. Oh, Kamu iya. nggak sekolah. Iya. Ruko. Kuliah, BSD aja. Nah, menurut gua gini, kalau mau milih rute, jangan ke rute-rute yang padat pemukiman penduduk. Ya, kayak itu yang model-model di Hang Lekir, gitu. Itu kasihan. Tuh. Itu kasihan yang punya rumah, berisik, bos. Iya, Bos. Kalian tuh mulai dari jam 6 pagi, udah berisiknya setengah mati. Ya, jadi kalau bisa knalpotnya dipasangin lagi tuh, apa namanya DB tuh, killer. DB killernya. Udah jangan digas-gas di situ. Kalau lu di jalan yang agak gede dan jalan protokol, mungkin lu masih bisa gas ya, sedikit-sedikit, tipis-tipis lu bisa gas. Tapi kalau udah yang lu udah di daerah perumahan, lu standingin tuh motor, jatuh gue timpuk sih. Gue jangan berisik. Mayatnya gue kencingin. Iya kalau mati. Ya kita matiin aja sekalian. Jangan bos ya, jangan. Jadi kalau kalian seperti itu, kalian tidak bertanggung jawab. Yang mau San Mori banyak. Kalau kalian kelakuannya kayak gitu, itu yang lain nanti jadi kena efek, kena imbas. Iya. Gitu loh. Setuju nggak? Dengerin tuh apa yang dibilang sama Cem. Ya jangan, kasihan banyak yang mau having fun minggu pagi,
mau kongko-kongko sama temen-temennya, mau bego-begoan. Lu Jadi- orang pada gas ngegas kayak gitu. Bego-bego. Jadi intinya gue cuma mau bilang bahwa satu, jangan ngebut-ngebut anti perumahan kalau lagi Sunwari hari Minggu. Terus yang kedua, lengkapi motor-motornya sama surat-suratnya dan kelengkapan berkendara. Kalau di stop oleh petugas, berhenti aja, nggak ada salahnya. Seapes-apesnya juga paling lu ditilang, dan itu biayanya nggak mahal dan nggak besar, nggak bikin lu bangkrut juga. Iya. Terus kalau lo ngelakuin kesalahan, jangan diposting di medsos, jangan lu jadi pansos, Iya. jangan jadi viral dan ngerusakin nama segala macamnya, baik itu nama klub, baik itu nama pengguna moge secara keseluruhan gitu. Itu nggak boleh lo lakukan. Iya, Jangan Nah, lah. gua dan Cem dan Agal itu di sini tuh ngebahas ini karena permintaan dari view gua pribadi, view Cem dan Gali itu, orang pengen tahu apa sih reaksi kita dengan ini gitu. Terus terang, reaksi kita waktu itu adalah kita kesel, marah, kita sebel banget ngelihat kelakuan-kelakuan yang begitu. Karena apa? Karena kita selama ini coba membangun image yang baik untuk moge, dan itu nggak gampang, dan itu susah, dan itu dihancurkan oleh satu kejadian yang kayak begitu gitu. Iya. Jadi please buat teman-teman anak-anak moge maupun sebenarnya yang bukan moge sekalipun, jangan, karena apa, selalunya kan itu kan dalam bentuk rombongan besar gitu, Yes. rombongan yang rame, dan please jangan lakukan itu lagi. Kali ini dari gua di ngobrol-ngobrol santai di podcast Om Vibes itu aja. Oh ya, anyway, ini gue lupa ngasih tahu di awal tadi bahwa ini adalah episode pertama season kedua kita. Setelah kemarin episode season pertamanya udah selesai di 10 episode, dan ini masuk season kedua. Dan dibuka dengan sesuatu yang sangat heboh gitu. Nah, next kita akan bahas lagi hal yang lain yang lagi seru-seru tentang motor pastinya, dengan tamu-tamu gue yang lain. Kalau yang ini aja mungkin kalian akan bosan ya kan, satu udah tua, yang satu nggak sekolah ya kan. Ya udahlah ya, jadi next kita akan undang yang lain. Oke guys, sampai ketemu lagi. Thank you, Pong Bos. Ciao ciao. Bye bye.